Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan kita. Sekarang kita belajarnya berdua dulu sama Pak Topik ya, sama Pak Ahmad karena Bu Aninya lagi kurang sehat ya. Minta doanya ya untuk Bu Ani yang sedang Kurang sehat, biar cepat sembuh lagi, biar cepat bisa mengajar kalian lagi ya. Sekarang kita akan bahas tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2 ya. Sekarang kalian buka buku modulnya, buku tema 7-nya, halaman 4 ya. Siap. Oke, siapa nih yang mau jelasin? Mungkin Pak Topik dulu ya pertama ya. Siap. Silakan Pak Topik. Oke. Baik anak-anak, seperti yang sudah dimintakan tadi, buka modul tema 7-nya halaman 4. Di sini subtema 1 judulnya adalah perkembangan teknologi pangan. Judul tema 7 adalah perkembangan teknologi. Baik. Di sini Bapak akan menjelaskan pembelajaran 1, yakni tentang perkembangan teknologi pangan. Ini adalah judul dari subtema 1. Apa itu teknologi pangan? Teknologi pangan adalah suatu teknologi yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang tahap atau tentang bahan pangan, khususnya setelah panen atau pasca panen, untuk mendapatkan manfaat dari hasil panen tersebut. Jadi tahapan-tahapan dalam teknologi produksi pangan itu antara lain yaitu dari mulai pemrosesan, kemudian pengawetan, pengemasan, penyimpanan, dan lain sebagainya. Adanya teknologi pangan itu sangat mempengaruhi ketersediaan pangan. Alam menghasilkan bahan pangan secara berkala. Sementara kebutuhan kita sebagai manusia, kebutuhan pangan kita itu adalah rutin. Kebutuhan jasmani kita tidak mungkin kita tunda, karena kebutuhan jasmani itu merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan untuk kita untuk menghasilkan energi. Oleh karenanya orang-orang banyak menciptakan teknologi untuk dalam kaitannya hal ini adalah untuk mengawetkan bahan pangan agar bisa disimpan dan digunakan dalam jangka yang lama. Ketika alam tidak bisa menghasilkan produk atau bahan pangan yang lain, maka dengan teknologi produksi pangan, dengan teknologi pengawetan, itu akan membantu manusia untuk dalam rangka mempertahankan kebutuhan pangannya. Baik, sekarang simak, Bapak akan membacakan satu teks informatif masih dalam halaman 4. Ya, simak anak-anak yang baik ya. Judulnya adalah teknologi produksi pangan. Adanya perkembangan teknologi pangan memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia. Teknologi pangan dapat meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut. Saat ini banyak berkembang teknologi pangan di Indonesia. Salah satunya adalah bidang pertanian. Ya. Pernahkah kalian melihat para petani mengolah sawah atau mengolah lahannya, baik itu dengan cangkul atau saat ini dengan traktor? Mungkin zaman dahulu para petani itu menggunakan alat-alat tradisional dengan kerbau, dengan sapi untuk membajak sawah. Tapi dengan zaman teknologi yang sangat canggih saat ini, para petani menggunakan mesin atau peralatan yang cukup canggih, yaitu traktor. Dan mungkin ketika panen pun sekarang para petani tidak perlu memerlukan alat-alat tradisional lagi, karena ada namanya mesin perontok padi untuk langsung menghasilkan padi dan langsung bisa dikemas. Ya, jadi di dalam pembahasan teks informatif ini ada pengertian traktor. Apa itu traktor? Traktor adalah kendaraan yang dijalankan dengan bahan bakar bensin atau solar dan digunakan untuk menarik benda yang berat atau
atau membajak tanah pertanian. Kalau kalian anak-anak yang tinggal di kota, mungkin kalian belum pernah melihat traktor karena adanya itu di pedesaan, di persawahan. Jadi di sini teks informatifnya tentang traktor. Jadi traktor adalah alat teknologi mesin yang digunakan para petani untuk membajak sawah. Jadi teknologi pangan ya merupakan suatu bagian dari proses pertanian industri. Proses dari pertanian industri antara lain apa? Budidaya tanaman, kemudian panen, kemudian setelah itu pasca panen, kemudian pengangkutan, pengolahan pangan, dan pengemasan serta penyimpanan. Jadi ini merupakan tahapan-tahapan dari industri pertanian karena di kita, di Indonesia khususnya, kita itu bahan pokok atau makanan kita adalah nasi. Nasi itu terbuat dari beras. Beras itu dihasilkan dari tanaman padi yang ditanam oleh para petani di sawah. Jadi anak-anak, ini adalah teks informatif yang telah Bapak bacakan. Kalian bisa menandakan di buku atau modul kalian mana-mana saja yang penting, terutama pengertian-pengertian yang ada di dalam teks informatif ini. Bisa kalian tandakan apa itu traktor, kemudian tahapan-tahapannya bagaimana yang sudah Bapak jelaskan tadi. Oke? Setelah ini kalian bisa langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di modul ini. Nomor 1 sampai 5 silakan kalian jawab sesuai dengan teks informatif yang telah Bapak jelaskan tadi. Kemudian kalau itu sudah, kalian bisa nanti membaca di halaman 7 ya. Baca teks informatif juga boleh dengan suara nyaring, boleh dengan teknik intensif. Oke, tidak dulu. Ya, baik anak-anak. Setelah Bapak tadi menjelaskan tentang pembelajaran 1 tentang teknologi pangan, perkembangan teknologi pangan. Nah, sekarang kalian boleh membaca halaman 7 ya, masih tentang teks informatif tentang perkembangan teknologi produksi pangan atau produksi pertanian. Kalian baca, boleh baca secara nyaring atau intensif sampai dengan halaman 8. Kemudian setelah membaca dengan teliti, kalian pahami apa itu teks informatif yang ada di dalam bacaan ini. Kalian langsung boleh menjawab pertanyaan di halaman 8 1 sampai 5. Oke, sudah cukup jelas instruksi dari Bapak. Oke. Setelah ini Bapak akan menjelaskan materi PPKN ya di dalam halaman 5. Oke. Bapak ulangi lagi, Bapak akan menjelaskan materi PPKN di halaman 5. Di sini ada teks bacaan, judulnya adalah kewajiban sebagai warga sekolah. Oke, ayo ikutin Bapak. Baik, Bapak akan bacakan secara ringkas dan sekaligus menjelaskan. Di sini ada satu bacaan atau satu cerita pendek. Ani sekarang duduk di kelas 3 sekolah dasar. Sebagai seorang siswa, Ani harus menaati berbagai aturan yang ada di sekolah. Dengan menaati aturan, berarti Ani telah menjalankan kewajibannya dengan baik di sekolah. Apa itu kewajiban? Di sini dijelaskan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Kalian boleh garis bawahi pengertian dari kewajiban. Ani memahami bahwa kewajiban itu hukumnya wajib untuk dilaksanakan oleh individu sebagai warga sekolah. Salah satu kewajiban di sekolah yang sudah Ani laksanakan dengan baik adalah menaati aturan dan tata tertib sekolah. Ani juga menggunakan seragam sekolah dan atributnya dengan lengkap.
Kewajiban lainnya yang dijalankan Ani yaitu melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Setelah melaksanakan berbagai kewajibannya dengan baik, Ani akan mendapatkan hak yang pantas. Oke, di sini adalah contoh yang baik untuk kalian, terutama anak-anak SDIT Asuraya. Ya, apa yang telah dijalankan oleh Ani diambil contohnya untuk kalian terapkan di SDIT Asuraya. Ani selalu melaksanakan peraturan dan tata tertib dengan baik di sekolahnya. Ani datang tepat waktu, disiplin dalam segala hal. Kemudian Ani memakai seragam dan atribut dengan lengkap. Oleh karenanya anak-anak SDIT Asuraya yang laki-laki menggunakan seragam atribut dengan lengkap. Jangan lupa memakai peci untuk sholat nanti. Jangan lupa memakai, kalau di hari Senin itu pakai topi, kemudian dasi, ikat pinggang jangan lupa. Yang perempuan juga jangan lupa seragam dan atributnya dilengkapi, dan jangan lupa juga membawa mukena untuk sholat berjamaah. Jadi ini adalah beberapa contoh kewajiban yang dicontohkan oleh Ani. Oleh karenanya di halaman berikutnya, di halaman 6, kalian boleh menyebutkan 1 sampai 3, ya. Berdasarkan teks bacaan di halaman 5 yang tadi, kewajiban apa saja yang dilaksanakan oleh Ani, kalian sebutkan 1 sampai 3. Demikianlah materi PPKN pada kali ini. Mudah-mudahan bacaan teks informatif yang tadi bisa diambil contoh dan hikmahnya oleh kalian dan bisa dijalankan di SDIT Asuraya. Demikian materi PKN dari Bapak. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Ahmad. Terima kasih.